Bab 21. Pagi itu Setia sudah bersiap ke kampus untuk mengajar seperti biasanya. Setelah selesai Setia sudah berjanji akan menemui Renata, yang masih kesal dan cemburu, melihat kedua orang tuanya yang gitu memperhatikan Sasi. "Setia, kamu sudah bangun?" tegur Ibu Nura yang tengah menyiapkan sarapan bersama Sasi. "Iya mah, aku mau langsung ke kampus." "Kamu harus sarapan dulu." "Tidak mah, aku buru-buru." "Setia, kamu harus sarapan dulu. Istrimu sudah masak dari tadi," timpal papa yang juga berjalan ke meja makan. Setia pun menurut, menyantap sarapan bersama. Sasi tersenyum tipis, senang karena Setia menyantap masakannya. Biasanya Setia selalu mengabaikan sarapan yang dibuatnya. "Setia, setelah pekerjaanmu selesai kita bertemu di kafe biasa. Kita makan di sana," ujar Ibu Nura. "Tidak bisa mah, aku ada urusan." Selera makan Sasi mendadak hilang. Sasi mengerti urusan yang dimaksud pastilah menemui Renata. "Setia, masa kamu tidak bisa meluangkan waktu untuk keluarga? Apalagi lusa mama dan papa pulang. Pokoknya nanti siang kamu harus datang," paksa Ibu Nura, tidak ingin menyia-nyiakan waktu bersama putra dan menantunya. "Betul itu Setia," timpal sang papa. "Apa, tidak jadi datang? Kamu mau makan di luar dengan Sasi dan orang tuamu?" seru Renata menerima telepon dari Setia. Setia menjelaskan dan meminta maaf, tidak bisa bertemu dengannya hari itu. Renata yang kesal pun menutup teleponnya. "Menyebalkan sekali," gumam Renata, melempar ponselnya ke ranjang. Pasti dia berbohong. Renata yang tidak percaya dengan ucapan Setia pun memutuskan pergi ke kafe tersebut, dengan menutupi wajahnya menggunakan masker. Renata masuk ke dalam resto, benar dia bohong. Renata memutar pandangannya, tidak ada Setia di sana. Renata meraih ponselnya hendak menghubungi Setia. Gerakannya terhenti melihat Sasi yang baru masuk ke dalam resto, bersama Setia dan orang tuanya. Mereka benar-benar makan siang bersama. Renata terus memperhatikan mereka, kembali cemburu melihat keakraban Sasi dan orang tua Setia. "Sasi, kamu harus makan yang banyak," ujar lembut Ibu Nura. "Mas ini." Ibu Nura melambaikan tangannya, memanggil seorang pelayan. "Mas, tolong fotoin kami ya." Ibu Nura memberikan ponselnya pada pelayan tersebut. "Baik Bu." Pelayan tersebut mengarahkan kamera ponsel pada mereka yang sudah siap berpose. Tunggu, ujar Ibu Nura. "Setia, rangkul dong istrimu," pinta Ibu Nura melihat pose Setia dan Sasi terlalu kaku di kamera. Sasi hanya tersenyum tipis. Setia memang seperti orang asing di matanya kini. Terlebih Setia memang tidak pernah menyentuhnya lagi. Setia yang tidak bisa menolak merangkul Sasi yang duduk di sebelahnya. Mereka tersenyum canggung ke arah kamera. Renata yang masih memperhatikan dari kejauhan semakin meradang. "Orang tua Setia itu menyebalkan," gumam Renata tidak suka dengan kemesraan Setia dan Sasi saat berpose. "Renata," suara seorang pria mengagetkannya, melihat pria bertubuh tegap berdiri di hadapannya. "Kamu Renata kan?" Menatap ragu wajah Renata yang tertutup masker. Renata mengeritkan dahinya, menatap bingung pria itu. "Ya, saya Renata." "Ya, kamu benar-benar Renata." Pria itu tersenyum, melihat wajah Renata di balik masker. "Kamu tidak ingat aku? Aku Daniel, teman kampusmu." "Daniel?" Renata ingat. Pria berparas tampan itu temannya di kampus. "Boleh aku duduk?" "Oh, silakan." Daniel duduk di hadapan Renata. "Kamu belum pesan makan. Mau makan apa?" Daniel memanggil seorang pelayan. "Apa saja." Ketus Renata kesal, tetap memperhatikan Setia yang masih menyantap makan siangnya dengan Sasi. "Kenapa kamu belum kembali kuliah?" tanya Daniel. Renata tidak menjawab. Pria itu mengikuti arah mata Renata. "Kamu suka pria berbaju putih itu?" tegur Daniel, melihat Renata yang terus memperhatikan Setia dari mejanya. Sepertinya pria itu sudah memiliki kekasih. "Tidak baik menyukai milik orang lain," seloroh Daniel. "Itu bukan urusanmu," tungkas Renata. Kesal, Daniel justru tertawa. "Menyebalkan sekali." Renata yang kesal berdiri dari duduknya.
keluar dari kafe tersebut. Renata tunggu. Daniel mengejarnya, mencekal lengannya. Aku hanya bercanda. Bercandamu tidak lucu. Hatinya sudah meradang. Melihat kebersamaan Setia dan Sasi, ditambah ucapan Daniel membuatnya semakin ingin berteriak kesal. Lepas, aku mau pulang. Melihat tangan Daniel yang masih menahan lengannya. Aku antar ya. Tidak usah. Renata menepis tangan Daniel. Namun tiba-tiba perutnya terasa nyeri. Kamu kenapa? Melihat Renata yang tiba-tiba membungkuk seraya memegangi perutnya. Aku tidak apa-apa. Renata menegakkan tubuhnya, mencoba berjalan untuk menaiki taksi. Biar aku antar saja. Dengan setengah memaksa, Daniel memapah Renata masuk ke dalam mobil. Melihat langkah gadis itu yang sedikit sempoyongan dengan wajah yang sudah memucat. Awalnya Renata menolak tapi akhirnya ia menurut juga. Sesekali Renata merintih kesakitan. Asam lambungnya kembali kambuh. Daniel mempercepat laju mobil menuju rumah Renata. Renata, kamu kenapa nak? Seru ibu membuka pintu. Melihat Renata yang sudah dipapah seorang pria. Perutnya sakit tante, jelas Daniel. Ya ampun, ayo nak, masuk. Dibantu Daniel, ibu segera memapah Renata ke kamar dan merebahkan Renata di ranjang. Asam lambungmu pasti kambuh. Dengan cekatan ibu segera mengambilkan obat dan segelas air putih untuk Renata. Ayo nak, diminum. Membantu Renata meminum obat tersebut. Terima kasih ya nak sudah menolong Renata, ujar ibu pada Daniel. Sama-sama bu. Sepertinya saya langsung pamit saja. Minum dulu ya. Tidak usah bu. Daniel segera pamit. Melihat keadaan Renata yang sudah membaik, ibu pun mengantarnya keluar rumah. Sudah baikan nak? Tanya ibu kembali masuk ke kamar Renata. Sudah bu. Tadi itu siapa nak? Tanya ibu baru melihat wajah Daniel. Itu Daniel, teman kampusku. Oh ya, sepertinya dia anak yang baik. Kamu tidak suka dengannya, goda ibu. Ini kali pertama ia melihat Renata dengan seorang pria. Tidak bu, aku tidak menyukainya. Ketus Renata. Ingin rasanya ia berkata jika hanya Setia yang ia cintai, suami dari adik kandungnya sendiri. Hari ini Sasi benar-benar merasa senang. Karena bisa menghabiskan waktu dengan Setia walau dengan paksaan orang tuanya. Sasi memastikan hari ini Setia tidak menemui Renata. Pukul 22 malam Setia masih menonton televisi di ruang keluarga. Sementara Sasi yang berada di kamar tidak juga bisa memejamkan matanya. Sasi yang jenuh meraih ponselnya dan menonton drakor untuk mengusir kejenuhannya. Namun adegan mesra di dalam drama itu justru membuatnya terangsang. Sasi mengusap bibir mungilnya. Rasanya ia merindukan kecupan hangat suaminya. Setia memang sudah lama tidak menyentuhnya. Apa malam ini aku goda saja Mas Setia? Sasi tersenyum sendiri dengan ide yang terlintas di kepalanya. Ia berjalan ke arah lemari, mengambil sesuatu di sana. Apa aku harus memakainya? Sasi menatap geli pakaian yang persis jala ikan itu. Sejak awal menikah ia memang belum mengenakan lingerie yang diberikan Setia. Sasi segera masuk ke kamar mandi mengenakan lingerie berwarna hitam itu. Mulut Sasi menganga melihat pantulan dirinya di cermin. Pakaian itu benar-benar transparan, mencetak jelas lekuk tubuhnya. Ini benar-benar seksi. Sasi tidak percaya diri, tapi ia ingin Setia kembali menyentuhnya malam ini. Sasi yang baru keluar dari kamar mandi, mendengar suara pintu kamar yang terbuka. Mas, Sasi. Setia terperangah, melihat penampilan istrinya malam itu.